Ya, mungkin saya salah, tapi saya sih sebenarnya gak sependapat kalau lagu ini cocok untuk Pak Presiden. Hati-hati berbicara. Hati-hati Ya? berbicara, Nah. ada pasal penghinaan. Nah, rencana untuk menghidupkan kembali pasal penghinaan Presiden. Ada yang pro dan ada yang kontra. Kenapa sih harus dihidupkan kembali pasal penghinaan Presiden? Saya pernah ingat waktu itu Pak Jokowi pernah ditanya oleh rekan-rekan wartawan, Pak, bagaimana dengan pasal penghinaan Presiden? Pak Jokowi dengan santai menjawab, saya sudah terbiasa dengan dicemooh, saya sudah terbiasa dengan kata-kata yang tidak baik untuk saya. Jadi kalau ada pasal itu ya tidak ada efeknya apa-apa buat saya gitu. Tapi kenapa harus ada pro dan kontra terkait dengan pasal penghinaan Presiden? Pada malam hari ini kita akan bahas pemirsa terkait dengan akan dihidupkannya kembali pasal penghinaan Presiden. Saya perkenalkan terlebih dahulu ya untuk narasumber kita pada malam hari ini yang sudah hadir. Ada Pak Didi Irawadi dari Partai Demokrat. Ya, saat ini malam hari ini hadir dari Partai Demokrat. Kemudian dari staf kepresidenan ada Pak Atmaji, selamat malam. Prof Cipta juga selamat malam, sudah hadir pada malam hari ini. Dari kantor samping. Dari kantor sampingnya kepresidenan gitu. Ya baik, Kang Asep juga terima kasih sudah hadir. Kemudian juga ada Pak Ferry, Mas Ferry terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Wakil Ketua Gerindra. Ya. Di samping Bang Gigi saya perkenalkan kembali. Karena penghinaan juga dulu. Oh iya, iya. Nanti kita akan dengar ceritanya. Ya, kita akan dengar ceritanya bagaimana. Pak Margarito terima kasih sudah hadir kembali malam hari ini. Bang Ege, kenapa harus dihidupkan kembali? Kalau bayangan Bang Ege gimana sih Bang? Ya, Pak, ini pasti banyak analisis-analisis dan lain sebagainya. Mungkin kalau boleh dibahas 4 poin saja. Yang pertama, apakah betul Pak Joko Widodo rela selama ini ya ada kalimat-kalimat yang tajam kepadanya sebagai kritik, tetapi kemudian tetap mengizinkan pasal ini masuk. Ya. Apakah dia tahu atau tidak gitu ya? Saya rasa dia tahu dan ada ketidakkonsistenan di situ. Kalau memang biasa ya kenapa harus ada? Itu pertanyaan penting. Yang kedua, selalu ada kesulitan nanti untuk menemukan perbedaan antara kritik dengan penghinaan. Itu hal yang sangat penting. Yang ketiga, ini juga penting. Jangan sampai ada orang yang dulu menjadi pengkritik, jadi misalnya di zaman Pak SBY dia jadi pengkritik. Ya. Sesudah itu dia mendukung calon presiden tertentu, begitu presiden ini jadi, dia bilang jangan dikritik, nggak boleh dikritik. Nah itu tidak konsisten, dulu mengkritik, itu kritik berlaku untuk semua presiden, termasuk juga kalau ada pasal-pasal yang seperti ini dipikirkan untuk semua presiden. Yang paling terakhir, siapa yang mengambil inisiatif? Apakah presidennya datang mengadu, delik aduan, atau tiba-tiba polisi atau aparat hukum yang lain boleh melakukan penangkapan. Jadi misalnya begini ya, contoh yang paling tajam saja, kalau ada yang mengatakan Bapak Presiden jelek, lalu polisi atau aparat hukum tangkap saja dulu, lalu dia bilang begini ke Pak Presidennya, perkara Bapak jelek apa enggak nanti belakangan Pak, yang penting kita tangkap aja dulu katanya. Yang penting tangkap dulu aja Pak, perkara Bapak jelek apa enggak itu belakangan, kita tangkap dulu aja. Nah ini yang enggak boleh terjadi, itu 4 poinnya. Tapi saya juga tertarik begitu ya, harus dibedakan secara jelas antara kritik dan penghinaan. Ya ini karena yang bicara adalah pakar komunikasi politik, saya minta juga menanggapi pakar komunikasi politik. Jadi gimana Prof Cipta? Ini intronya ini sangat provokatif ya. Prof, tapi saya tanya Prof. Karena jabatannya profesor. Prof, kalau saya tanya Prof, saya punya gambar ini termasuk penghinaan atau tidak Prof? Gambaran Anda yang mau saya tampilkan ini. Oh ini di Google ya, dari... Ya. Menurut Anda, Bapak-Bapak... Satu pun dari ini termasuk penghinaan tidak terhadap satu pun nggak ada yang presiden? masuk nggak
Walaupun dengan diberikan gambar seperti ini, mirip-mirip seperti ini, masukkah sebagai pasal penghinaan atau Tidak. masuk dalam penghinaan? Enggak, saya yakin ini tidak. Tidak. Memang definisi penghinaan itu susah sekali. Gini, Mbak, saya ini 14 tahun ngajar hukum pers. Oke. Kita sudah melotok gitu penghinaan macam-macam gitu ya. Manusia itu punya martabat, punya kehormatan. Siapapun dia punya. Tukang becak punya juga. Ya. Kalau kita bilang dia marah, saya bukan anjing, saya manusia gitu loh. Nah, punya kehormatan. Biasanya persepsi masyarakat itu makin tinggi jabatan seseorang, makin dia hebat, Ya. pemimpin formal, informal, makin tinggi kehormatannya. Puncaknya adalah presiden. Presiden itu kan pemimpin tertinggi di suatu negara. Tentu saja kehormatannya juga tinggi. Saya berpendapat ya kita harus menghormati bukan hanya presiden, Effendi, Didi, kita harus hormati semua sebagai sesama manusia gitu kan, bukan binatang gitu kan. Iya, iya. Nah, jadi memang kita harus hormati presiden dan presiden juga kan lambang negara. Betul. Simbol dia. Simbol Sama dengan negara. merah putih, Garuda. Ya enggak boleh kita injek-injek gitu loh. Cuman, Bung Effendi udah gak sabar mau provokasi saya terus gitu loh. Kalimat saya belum selesai. Enggak, saya enggak, Pak. Belum, gitu Saya loh. cuma menunggu, Pak. Saya menunggu, Pak. Tetapi kalau presiden merasa dihina oleh siapapun, presiden bisa comot, seret ke pengadilan. Ya. Bisa kan. Nggak perlu pakai pasal khusus. Ya. Itu yang menurut Dan saya. itu pun bisa terjadi kalau mau dilakukan oleh presiden. Iya ya. kan itu kan delik aduan. Ya. Di KUHP sudah ada tuh pasal-pasalnya gitu kan 134, 137. Pakai saja itu. Jadi seharusnya Seret kalaupun misalnya. tidak ada pasal ini pun juga Iya. sebenarnya tidak masalah. Sudah gitu ya. cukup gitu. Buat apa dibikin satu pasal tersendiri. Nah ironisnya itu Pak Jokowi sudah mengatakan bagi saya enggak apa-apa, saya sudah sering dihina Iya. macam-macam. Kok keluar pasal ini? Iya. Itu Itu. pertanyaannya. Iya. Ini jangan-jangan yang keluar dari kantor Pak Maji Ya, barangkali. silakan Pak Maji. Langsung. Langsung Pak Maji. Saya Bola sudah percaya- dilempar. Saya percaya Pak Jokowi. Saya baru tahu nih, urutannya saya baru tahu. Mas Effendi memprovokasi Prof Cipta, Prof Cipta memprovokasi Pak Maji. Silakan Pak Maji. Dari kantor tetangga bagaimana Pak Atmaji? Saya tahu persis Pak, barang itu bukan dari kantor di sini atau kantor tetangga. Tadi mungkin di zaman beliau. Jadi mengenal kepribadian Pak Presiden sekarang, beliau dihina secara, katakanlah waktu itu pernah ada gambar di media sosial Iya. yang Iya. soal Yang sangat vulgar sekali. itu, Ya. beliau maafkan kok. Iya. Jadi soal-soal ini sebenarnya kalau kita bicara mengenai merasa dihina atau tidak hina, orang Jawa yang kebetulan jadi presiden ini Iya. lebih lapang dadanya gitu. Oke, Mas Iwel, apa yang terbayang? Apa yang tergambar dari Anda? Kalau saya menanyakan terkait dengan penghinaan presiden. Ya pasti sama tadi ya, simbol negara, kemudian lebay gitu ya. Oh, lebay. Kemudian harus tahan banting. Aha. Keempat, kenapa Mas Fendi? Ini seperti Saya sebetulnya ya kalau begitu Seperti Anda tesis menyebut loh. lebay itu ya, kalau pasal ini berlaku Anda langsung bisa diseret sebetulnya. Nah yang terakhir, bahasa halus. Ini bahasa yang lagi tren sekarang, baper, Yaitu bawa perasaan. baru 4 loh, kurang 1. Satu lagi nanti kita tambah ya. Tapi betul nggak bahwa ini memang sisa-sisa dari pemerintahan Pak SBY dulu? Jangan bilang Iya dong, sisa. Saya ingin mengatakan begini, ini ibarat tendang bola sembunyi kaki ini. Maksudnya apa ini? Sembunyi Maksudnya, tangan. nah, Iya. maksudnya apa Pak Didi? Artinya sudah, kan yang punya kewenangan saat ini adalah pemerintahan sekarang. Iya. Ya. Sudah mengusulkan, tiba-tiba tidak tahan kritikan masyarakat. Bilang, Rumah- "Wah, itu kerjaan lalu." Lempar ke masa lalu. tapi nggak apa-apa lah. Tapi Iya, begini, iya, iya. pasal ini sesungguhnya sudah dari 30 tahun suatu diskursus wacana untuk perbaikan KUHP ya. Iya, iya. Ada 700 lebih pasal, salah satunya ini. Nah, kalau yakin harusnya kan biar diuji di DPR gitu loh. Sudah mengusulkan kok tiba-tiba lempar tanggung jawab. Ini jadi pertanyaan. Andai ini masih di zamannya Pak SBY, kita siap diuji di depan publik. Tapi ada komentar Nanti dari- biar publik yang menilai. Kalau Oke. layak pasal ini ya Tapi go ahead. masih kok kan? Masih jalan kan? Masih jalan loh Pak. Tapi kok sudah lempar-lempar ke masa lalu? Iya. Tidak yakin dengan apa yang itu strategi lempar-lempar ke masa lalu tapi tetap jalan. Pengantarnya dari presiden yang sekarang ya. sekarang dong. Yang punya kewenangan siapa? Ayo, Presiden yang sekarang Yang sekarang dong. Iya, jadi begini, kan tindakan kemarin itu RUU KHP yang sudah disiapkan itu kan
di masa pemerintahan yang terakhir yang kemarin. Iya. gitu ya. Baru kok. Nah, berdasarkan asas kontraktus aktus, maka presiden ini pun punya kewenangan untuk menarik. Begitu. Ya. Jadi kalau misalnya beliau tidak setuju, jangan ajukan pasal itu. Masa Berdasarkan suruh asas itu. Presiden yang lalu narik bagaimana itu? Oke, baik. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita pada malam hari ini. Presiden ini setuju sebetulnya. Ya iya setuju. Ini kena pasal penghinaan. Belum. Saya harus potong dulu karena kita harus break terlebih dahulu sebelum nanti kita akan berlanjut lagi. Pemirsa Anda jangan kemana-mana. Hati-hati dalam berbicara ya. News.post segera kembali sesaat lagi. Saya bahaya nih, bahaya. Iya. Dia ngarang setelah langsung dia tuduh orang-orang sekeliling presiden nggak ahli begitu. Ya kalau ngerti kenapa Nggak ahli. dimunculkan? Kan ada putusan Mahkamah Konstitusi, Pak. Itu kan perbincangan terus, masa nggak baca koran? Aku dengan sikapmu, tak sadarkah kau telah menyakitiku. Lelah hati ini meyakinkanmu. Cinta ini membuat